harus dipahami adalah diving, walaupun dia adalah sebuah kegiatan rekreasi, tapi kegiatan rekreasi ini membutuhkan suatu proses belajar. Proses belajarnya kenapa? Karena rekreasi ini mengandung risiko. Nah, untuk mengatasi risiko, jadi termasuk nantinya dia memilih lokasi penyelaman, bagaimana menyelam dengan aman, maka dia harus sebaiknya bukan sebaiknya sih, sebenarnya seharusnya mengikuti pendidikan selam secara lengkap dan lulus dari pendidikan selam. Karena sewaktu pendidikan selam itu dia akan mendapatkan seluruh pengetahuan, seluruh keterampilan yang diperlukan untuk bisa menyelam dengan aman. Termasuk antara lain itu. Ya, jadi kalau milih spot itu, milih lokasi menyelam kan antara lain yang diperhatikan adalah arus misalnya seperti apa, pasang surut seperti apa, situasi kedalaman seperti apa. Nah itu semua dipelajari waktu kita belajar menyelam. Ya. Jadi ya sama seperti kegiatan lain sebetulnya, kegiatan adventure yang lain. Kalau kita memasuki daerah baru, maka paling baik adalah kita bertanya kepada komunitas lokal yang memahami kondisi di situ seperti apa. Ya, jadi hal tersebut sangat direkomendasikan. Tapi lagi-lagi harus diingat, nomor satu, kegiatan diving itu berisiko. Nah, risiko diving itu adalah risiko pribadi. Ya, jadi setiap yang diving, 2 orang pergi diving, ya, si A dan si B, berbagi kan, itu tidak bisa tanggung jawab itu dilempar ke hanya satu orang, tapi masing-masing menanggung tanggung jawabnya sendiri-sendiri dan juga menanggung tanggung jawab bersama. Maka keduanya, jadi kalau tadi misalnya satu pengalaman atau yang satunya masih baru, ya mereka tetap harus bertanggung jawab secara pribadi. Dan waktu datang ke daerah baru, berkomunikasilah dengan warga setempat, dengan komunitas lokal untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan, untuk mengetahui kondisi sesungguhnya. Ya. Kadang laut itu dari atas permukaan sama aja, dia rata, ya, seakan-akan tidak ada arus, tidak ada ombak. Tapi kalau orang yang memang sudah hidupnya di sekitar situ, mungkin dia tahu kalau masuk ke air di kedalaman tertentu ada arus yang bergerak ke arah yang lain. Contohnya seperti itu. Paling tips yang bisa saya berikan adalah waktu belajar menyelam, belajarlah pada lembaga pendidikan yang memang memiliki reputasi baik. Instrukturnya memiliki reputasi baik, ya. Karena jujur aja, kegiatan menyelam itu akhir-akhir ini menjadi satu kegiatan yang sangat menarik untuk banyak orang, termasuk orang-orang yang ingin berprofesi atau berkarir sebagai seorang profesional di bidang diving. Entah itu menjadi seorang dive guide, dive master, dive instructor. Tapi kalau kita bicara kualitas, belum tentu semuanya sama. Kita juga tahu ada, ya, quote unquote, instruktur-instruktur yang cutting corners, yang dia mau jalan pintas, yang penting dapat muridnya segera dapat sertifikat, lulus, tapi keterampilan yang perlu diajarkan tidak semuanya diajarkan. Ada yang seperti itu. Diving sendiri itu boleh dibilang suatu aktivitas yang multidisiplin, ya. Jadi kalau ditanya seperti itu ke saya sudah menjadi penyelam hampir 40 tahun. Saya sudah menyelam di mana-mana deh, keliling dunia saya sudah menyelam, termasuk keliling Indonesia. Setiap perairan itu punya keunikan tersendiri. Jadi kalau dibilang paling bagus mana, susah jawabnya. Karena buat saya semua bagus. Masing-masing daerah punya keunikan. Contoh begini, mana lebih bagus Indonesia Timur sama Indonesia Barat? Orang bilang semua Indonesia Timur, karena airnya lebih jernih dan sebagainya. Betul, saya setuju. Tapi Indonesia Barat juga punya keunikan. Ya, ada banyak pesona bawah laut yang juga cantik untuk dilihat. Hanya memang jarak pandangnya mungkin lebih terbatas, ya. Kemudian misalnya kalau yang suka fotografi, di Indonesia kan ada beberapa spot yang memang terkenal untuk fotografi makro. Mungkin daerahnya nggak terkenal, tapi orang yang suka fotografi makro pasti pergi ke situ. Karena apa? Karena spesiesnya ternyata koleksinya paling lengkap. Contohnya. Ya, jadi pertanyaan itu sulit dijawab. Buat saya semuanya bagus. Masing-masing mempunyai daya tarik sendiri.